Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Isis Mawati. Saya dari kelas 1 ATLM. Di sini saya akan membahas tentang apa sih micropipette reader itu. Tonton sampai habis ya. Jadi, micropipette reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi sampel yang diletakkan pada microplet. Adapun sampel yang diletakkan pada microplet tentunya memiliki nilai absorbansi yang beragam, dipenuhi reaksi kimia, reaksi biologi, ataupun reaksi fisik. Fungsi micropipette reader yang paling sering diperbincangkan adalah untuk pengujian ELISA. Sama seperti penjelasan yang tadi, fungsi micropipette reader sangat erat kaitannya dengan pengujian antibodi dan antigen. Seperti yang kita ketahui bahwa antigen dan antibodi sering dilakukan pengujian dengan metode ELISA. Bahkan, pada beberapa kasus orang sering menyebut micropipette reader sebagai ELISA reader. ELISA itu singkatannya berarti enzim linked immunosorbent assay, adalah suatu metode atau suatu teknik uji serologi yang digunakan untuk mengukur antigen atau antibodi. Nah, selanjutnya ada bagian dan fungsi bagian alat micropipette reader. Yang pertama pastinya ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan alat. Yang kedua itu tempat sampel untuk menyimpan plate. Yang ketiga layar display untuk menampilkan data. Dan yang terakhir yaitu ada tempat lubang menghubungkan UV vis, tempat kabel untuk menghubungkan ke CPU. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat gambar dari micropipette reader ini. Yang pertama yaitu ada lampu dan filter, terus ada display untuk menampilkan data, terus ada keypad, microplate untuk menaruh plate, dan sebagainya. Nah, micropipette reader juga menggunakan sistem berkas atau cahaya ganda dengan keterangan melalui sumber cahaya, masuk melalui diafragma, kemudian melalui lensa kondensor, setelah kondensor melalui filter bundil, lensa fokus, terus ada microplate, dan yang terakhir yaitu detektor. Lalu selanjutnya ada cara penggunaan alat. Bagaimana sih cara penggunaan alatnya itu? Yang pertama yaitu pipet 100 mikroregen ke semua well. Selanjutnya masukkan kontrol positif ke dalam plate well. Yang ketiga, jika kontrol positif merupakan sampel yang digunakan, maka kontrol negatif merupakan larutan uji pembanding dari sampel tadi. Setelah itu masukkan kembali sampel plate well. Terus yang keempat yaitu inkubasi selama 1 jam di tempat gelap pada suhu 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius. Jika sudah, dilakukan pencucian dengan menggunakan washer. Yang keenam, yaitu klik tombol start, kemudian washer akan bekerja secara otomatis. Yang ketujuh, washer tersebut secara otomatis melakukan pencucian selama 5 kali. Selanjutnya adalah proses pewarnaan menggunakan chromatogram solution A menggunakan 50 mikron ke semua well. Masukkan 50 mikron solvent B ke semua plate well, lalu homogenkan selama 15 menit. Setelah 15 menit pipet 50 mikron stop solution ke dalam plate well, diamkan selama 5 menit. Jika semuanya sudah siap, masukkan kembali plate ke dalam micropipette reader. Posisi plate harus seimbang agar tidak menyangkut dalam alat ya. Terus yang ke-13 yaitu kemudian tutup dan klik tes. Anda bisa memilih pengujian yang akan digunakan, misalnya pengujian untuk memilih titrat antibodi. Jika sudah, tutup microplate dan alat akan bekerja secara otomatis. Terus klik result, lalu akan muncul nilai absorbansi. Klik tombol review. Nah, dari alat tersebut akan keluar nilai absorbansi pada layar. Nah, nilai absorbansi ini yang bisa Anda gunakan untuk menghitung kadar antibodi dari suatu sampel. Selanjutnya yaitu di sini terdapat troubleshooting pada alat. Yang pertama itu keterangannya itu no signal or weak signal, substrat yang tidak disiapkan dengan benar, tidak lengkap atau salah, waktu inkubasi yang tidak memadai, pencucian plat yang kurang maksimal atau terlalu kuat, substrat atau konjungsi tidak lagi aktif atau lemah, pengaturan membaca plat tidak optimal, suhu uji salah atau terlalu dingin, volume substrat tidak memadai. Lalu yang kedua ada high background.
Cross-reactivity, waktu inkubasi terlalu lama, ikatan antibodi non-spesifik, konsentrasi antibodi kedua terkonjugasi terlalu tinggi, buffer terkontaminasi. Terus yang keempat yaitu keterangannya itu terdapat uneveined color development atau pencucian sumur yang tidak benar. Terus yang keempat itu ada poor standar kurva, tidak sepenuhnya disedot. Plat ditumpuk selama inkubasi, kesalahan pemimpitan, seri pencernahan yang buruk, reagen tidak tercampur dengan baik. Lalu di sini ada kalibrasi pada micropet reader. Micropet reader kalibrasinya dengan standar filter berdasarkan densitas optik. Lampu halogen sebagai sumber cahaya tipe A akan digunakan sumber cahaya pada makrometer dan photomultiplier sebagai sensor pada sistem pengukurannya. Standar filter yang digunakan adalah neutral density filter yang mempunyai potensi dari daerah tampak sampai dekat dengan inframerah. Seperti yang sudah dijelaskan pada fungsi micropet reader, metode instrumen micropet reader itu sangat penting kaitannya dengan ELISA, terus yang kedua ada ELIA dan ELVA. Nah, yang pertama ini ada ELISA. ELISA merupakan teknik biokimia yang biasa digunakan dalam imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam sampel. ELISA dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti menghitung tingkat antibodi, mendeteksi virus, mendeteksi perubahan hormon, dan mendeteksi sirkulasi penanda inflamasi. Nah, di sini terdapat pembacaan data pada ELISA. ELISA indirect untuk mendeteksi antibodi pada sampel intensitas warna yang terjadi diukur pada ELISA reader panjang gelombang tertentu. Semakin pekat warna yang terjadi, semakin tinggi kadar antibodi yang ada pada sampel. ELISA sandwich untuk deteksi antigen. Intensitas warna yang terjadi diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader. Semakin pekat warna yang terbentuk, semakin tinggi kadar antigen yang terdapat pada sampel. Kadar antigen dalam sampel dapat diukur menggunakan kurva expert. Cut off sama dengan rata-rata kontrol negatif plus 3 kali standar deviasi kontrol negatif. Sampel yang memiliki absorbansi di atas nilai cut off dinyatakan positif, sedangkan sampel yang tidak memiliki dinyatakan negatif. Lalu yang kedua ada ECLIA. ECLIA atau suatu metode untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dengan antibodi yang menghasilkan cahaya. Berbeda dengan ELISA, ECLIA menggunakan kompleks deuterium sebagai label triptopy laminate TPA sebagai pendonor elektron pada ruthenium. Pembacaan pada ECLIA hasil ditentukan melalui kurva kalibrasi yang dinarasikan secara spesifik dengan instrumen dengan cara kalibrasi 2 titik terhadap kurva master yang tersedia melalui barcode reagensia. Jumlah cahaya yang dihasilkan berbanding lurus dengan kadar analiti dalam sampel. Metode yang terakhir yang digunakan pada micropet reader yaitu ELVA. ELVA merupakan hasil perkembangan ELISA. Prinsip ELVA sama dengan ELISA, yaitu mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi menggunakan antigen atau antibodi yang terkonjugasi dalam enzim. ELVA menggunakan substrat berupa senyawa fluoroorganik. ELVA memiliki keunggulan yaitu lebih terpercaya dan lebih sensitif. Hasil ELVA lebih mendeteksi hasil dari PCR. Nah, pembacaan data pada ELVA, pendeteksian fluorescence membutuhkan mikroplet buram berwarna hitam atau putih. Fluorometric plate reader melakukan pengukuran dari atas atau bawah plate. Oleh karena itu, ELVA harus dikerjakan pada mikroplet dengan bagian bawah yang bersih. Untuk mendapatkan hasil ELVA yang lebih bagus, disarankan menggunakan plate hitam agar menghasilkan background yang lebih rendah. Baik teman-teman, sepertinya itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.